Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sebelum saya kesini tadi saya semprot-semprot minyak wangi dulu gitu ya, supaya wangi gitu ya. Sesuai dengan tema yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu perfume. Nah, baik, kita akan membaca satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yohanes 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita membaca silih berganti bagian ini. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya kita bergantian sampai ayatnya yang ke-8. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus daripada antara orang mati. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uang yang diberikan kepada orang-orang miskin? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Baik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkannya, tetapi kita adalah orang-orang yang juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini. Di dalam pasal yang ke-12 yang tadi kita baca, ini merupakan sebenarnya sebuah pasal transisi. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal sebelum pasal 12, maka ini adalah yang mengisahkan di dalam perjalanan Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus di antara orang banyak. Yesus melayani begitu banyak orang-orang yang dilayani. Baik itu Tuhan Yesus melakukan penyembuhan, melakukan pengajaran bersama-sama dengan murid-muridnya. Itulah yang dilakukan. Tetapi ketika masuk di dalam pasal 12 ini merupakan sebuah transisi di mana Tuhan Yesus memberikan waktu dan dirinya kepada murid-muridnya secara khusus. Maka ketika kita membaca di dalam pasal 12, 13, 14 dan seterusnya, maka kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus sudah tidak melayani banyak orang, tetapi dia memberikan waktu yang sangat khusus sekali kepada murid-muridnya. Maka ketika kita membaca di dalam bagian ini merupakan sesuatu hal yang sangat menarik sekali. Dari pelayanan Tuhan Yesus yang melayani begitu banyak orang, sampai kepada Tuhan Yesus masuk di dalam waktu-waktu pribadi dia bersama dengan murid-muridnya. Nah, ketika kita membaca di dalam bagian ini sebagai transisi yang pertama, maka kita melihat bahwa Tuhan Yesus datang hadir di tempat di mana Marta, Maria, dan Lazarus yang dibangkitkan ada di kota Betania. Yesus hampir di sana karena di situ dicatat bahwa 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke kota Betania. Satu tempat di mana Yesus pernah membangkitkan Lazarus. Dan di mana disitulah terjadi satu mujizat yang begitu luar biasa. Yang belum pernah dilihat oleh banyak orang. Nah, ketika kita membaca di dalam bagian ini, kita melihat bahwa ada cukup banyak referensi-referensi. Khususnya di dalam setiap Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, itu mencatat kisah yang mirip seperti apa yang kita baca, yaitu Yesus diurapi di Betania. Misalnya di dalam Matius pasal 26 atau Markus pasal 14, dan kemudian juga di dalam Lukas pasal yang ke-7. Nah, kita tidak membedah bagian ini untuk membedakan apakah Tuhan Yesus melakukan bagian ini atau dicatat oleh Injil-Injil itu adalah bagian yang sama. Nah, paling tidak saya hanya merangkumkan saja bahwa apa yang dicatat oleh Matius, Markus, dan juga Yohanes itu menceritakan tentang kejadian yang sama. Peristiwa yang sama. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus berada di wilayah Yudea. Tetapi apa yang dicatat di dalam Injil Lukas itu berbeda. Karena apa yang dilakukan, apa yang ketika Yesus berada di sana, diurapi, dia berada di daerah Galilea. Jadi ini ada satu perdebatan-perdebatan, tetapi kita tidak memperluas di dalam bagian ini. Tetapi kita akan lebih fokus kepada apa yang terjadi ketika Yesus diurapi oleh
wanita yang bernama Maria. Nah, di dalam konteks pengurapan Yesus di Betania ini, maka sekali lagi kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam bagian ini. Bahwa dalam Injil Yohanes, kisah Yesus ini memberikan kepada kita satu hal yang sangat jelas sekali. Bahwa waktu Yesus berada di dalam masa transisi, sebelum dia ditangkap, diadili, dan dipaku di atas kayu salib. Maka di sini Tuhan Yesus mau memberikan satu penekanan bahwa hidupnya sebentar lagi akan segera tiba, selesai gitu. Maka peristiwa kematian Tuhan Yesus adalah satu peristiwa yang bukan terjadi karena kemauan daripada Tuhan Yesus atau kemauan daripada bahwa dia ini adalah pelaku kejahatan sehingga dia memang adalah orang yang layak untuk dihukum mati, yaitu disalib. Atau juga ini adalah sebuah peristiwa kecelakaan atau suatu peristiwa karena muridnya yang menjual Tuhan Yesus. Bukan. Tetapi mau menjelaskan kepada kita bahwa di dalam kisah Yesus diurapi di Betania, itu sungguh-sungguh dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-17 dan 18. Di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan sangat tegas sekali, bahwa Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi peristiwa ketika Tuhan Yesus akan ditangkap dan diadili, kemudian dia akan mati di atas kayu salib, bukan sesuatu yang terjadi dengan disengaja atau karena kecelakaan atau karena ini memang bahwa Yesus adalah seorang penjahat besar, bukan. Maka dari sini kita akan belajar bahwa ketika Yesus datang di salah satu rumah di kota Betania, di mana ada Marta, Maria, dan juga Lazarus, dan disitulah perjamuan makan itu terjadi. Nah, ketika perjamuan makan itu sedang berlangsung, maka Maria, dia datang dengan tiba-tiba masuk ke ruang tempat di mana perjamuan itu sedang berlangsung. Dan dia mengurapi Yesus di tengah-tengah perjamuan itu. Nah, sikap daripada Maria ketika dia melakukan hal tersebut, ini adalah sesuatu peristiwa yang sangat tidak lazim sekali. Nah, paling tidak kita ada 4 hal yang bisa kita renungkan di dalam peristiwa Yesus diurapi di Betania ini. Yang pertama adalah bahwa tindakan Maria ini adalah sebagai pengingat akan kematian Yesus yang akan datang. Di akhir pasal yang ke-11 Injil Yohanes, kita membaca bahwa para pemimpin-pemimpin agama, mereka bersekongkol untuk membunuh Lazarus. Dan di akhir pasal yang ke-12 pun juga, mereka akhirnya bersepakat bagaimana untuk mengadili atau menangkap Tuhan Yesus atau membunuh Tuhan Yesus. Karena di dalam bagian ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa perayaan Paskah itu adalah satu perayaan yang penting sekali. Maka sebelum perayaan Paskah itu tiba, mereka berusaha bagaimana untuk membunuh atau meniadakan gitu ya, atau menyingkirkan baik itu Lazarus yang mempunyai satu reputasi atau berita yang sangat menghebohkan bahwa dia adalah orang yang telah mati dulunya dan kemudian dibangkitkan. Dan kemudian Yesus, kalau kita membaca maka di situ dicatat bahwa para orang-orang yang ada di sekitar itu semakin hari semakin banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus dan meninggalkan para pemimpin-pemimpin agama. Maka ini menjadi sebuah kekesalan dari mereka untuk segera menyingkirkan Tuhan Yesus. Maka ketika perjamuan makan malam itu berlangsung, maka ada seorang perempuan yang datang yang bernama Maria itu. Dia menuangkan minyak sebagai satu tanda bahwa inilah sebagai satu peringatan. Dia menangkap bahwa orang-orang di sekitar itu akan segera menyingkirkan Tuhan Yesus. Orang-orang yang ada di sekitar situ, pemimpin-pemimpin agama khususnya, mereka akan berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Maka sebagai satu tindakan Maria, sebagai satu penghormatan dia, sebelum Tuhan Yesus itu ditangkap, dia mau memberikan satu persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yaitu apa yang dia miliki, dia berikan seutuhnya kepada Tuhan.
Dia tahu kalau Yesus itu adalah Mesias, maka Yesus itu adalah satu gambaran sebagai anak domba Paskah yang akan menebus dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu ketika kita membaca tentang Lazarus misalnya, sebagai orang yang telah dibangkitkan Yesus di dalam pasal yang ke-11 itu, maka peristiwa pasal yang ke-12 ini mau menegaskan kepada kita, sekalipun Yesus itu akan ditangkap, diadili, dan dia akan dihukum mati, maka melalui kebangkitan Tuhan Yesus, ini mau menegaskan kepada kita bahwa Yesus bisa memberikan satu jaminan dan kemenangan bahwa Yesus bisa membangkitkan orang dari kematian. Yesus memiliki kuasa untuk mengalahkan kematiannya sendiri. Ini menjadi satu gambaran bahwa betapa Maria begitu jeliknya melihat sebuah peristiwa di mana saat-saat terakhir sebelum Tuhan Yesus akan ditangkap dan dia akan disalibkan. Pengurapan Tuhan Yesus di Betania ini, apa yang dilakukan oleh Maria merupakan sebuah bayang-bayang dari penangkapan, pengadilan, penghukuman, penyalipan, dan juga penguburan yang akan segera dihadapi oleh Tuhan Yesus. Ini adalah bagian yang pertama. Ketika Maria melakukan tindakan tersebut di tengah-tengah perjamuan makan malam itu, sebagai satu pengingat bahkan kematian Tuhan Yesus yang akan datang, yang sudah tinggal sedikit lagi waktunya. Nah, bagian yang kedua yang dapat kita pelajari melalui perikop ini, apa yang dilakukan oleh Maria ketika dia melakukan pengurapan di atas Yesus Kristus. Maka ini menjadikan satu pembelajaran buat kita, bahwa Maria mau menggambarkan bahwa betapa dia mencintai Tuhan Yesus dengan begitu luar biasanya. Minyak narwastu dicatat di dalam Injil Yohanes. Di situ dicatat dengan sangat teliti gitu ya. Setengah kati minyak narwastu murni. Ada tambahan kata murni. Nah, di dalam konteks pada masa itu bahwa minyak narwastu itu di dalam dunia perdagangan ekonomi seringkali dipalsukan. Jadi ada versi KW-nya gitu ya. Jadi kalau kita beli parfum gitu ya, ada versi KW-nya gitu. Biasa kalau kita yang ahli dengan parfum, kita pasti akan tahu ini parfum yang KW sama yang asli gitu ya. Kalau yang biasa pakai CK gitu ya, ada CK yang palsu, wah pasti beda sekali gitu ya. Dari harga, dari ketahanan dan sebagainya. Oleh sebab itu dengan disebutkan bahwa minyak narwastu yang murni ini mengindikasikan bahwa Maria itu tidak main-main. Dia sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan minyak narwastu ini memang adalah satu minyak yang sangat digemari oleh orang-orang Yahudi. Karena minyak ini sangat mahal, wangi gitu ya. Dan biasanya dipakai untuk kecantikan biasanya. Dan kita bisa baca di dalam Rut pasal 3 ayat yang ketiga. Atau untuk pemakaman. Atau juga bisa dipakai untuk mengoles gitu ya sebagai obat. Dan juga minyak narwastu ini dipakai untuk pelayanan imam, ya, untuk pengurapan dan sebagainya. Maka di sini ketika kita memahami bahwa ketika Maria menuangkan minyak narwastu yang murni itu, maka disebutkan dengan sangat jelas lagi oleh Yudas Iskariot bahwa harganya itu sangat mahal, seharga 300 dinar. Ini kalau kita lagi di dalam dunia bisnis gitu ya, minyak yang mahal gitu ya, kalau dijual lagi harganya segitu. Nah mungkin harganya itu apa yang disebut oleh Yudas Iskariot bisa jauh lebih mahal daripada apa yang disebut oleh Yudas. Karena Yudas selalu punya niat untuk mengkorupsi uang yang dia dapatkan. Jadi bisa lebih daripada 300 dinar harga daripada satu kati minyak narwastu itu. Jadi kita bisa dapat bayangkan bahwa ketika minyak narwastu itu dituangkan seutuhnya untuk Tuhan Yesus, maka itu adalah sesuatu tindakan yang tidak main-main. Nah, orang-orang yang mengenal Tuhan
selalu merasa tidak layak untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya ulangi ya. Orang yang mengenal Tuhan selalu merasa tidak layak untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Walaupun dia sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, bahkan yang terbaik itu pun tidak cukup. Tidak pernah cukup. Tetapi berbeda sekali jikalau dengan orang yang serakah, dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau yang terbaik itu dia berikan kepada Tuhan, tidak cukup, apa yang akan dia lakukan? Ya udah, nggak usah beri kalau gitu. Nggak usah berikan persembahan. Kalau yang terbaik saja itu tidak cukup buat Tuhan, ya lebih baik kita simpan saja buat diri sendiri. Nah, itu adalah ciri daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Ciri daripada orang yang serakah. Tetapi ketika orang-orang yang mengenal Tuhan, yang mencintai Tuhan, dia pasti akan mengatakan kalau yang terbaik saja tidak cukup untuk dia berikan kepada Tuhan. Maka mari kita bersama-sama berdoa dan memohon anugerah Tuhan. Supaya ketika kita berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka kiranya Tuhan boleh menerima yang paling baik yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Maka Maria menjadi sosok yang begitu menjadi contoh dan teladan buat kita. Dia dengan satu cinta yang begitu luar biasa, dengan satu keseriusan, dia mencintai Tuhan, tidak tanggung-tanggung. Apa yang bisa dia berikan yang terbaik untuk Tuhan, sekalipun mungkin itu adalah bukan yang terbaik, tetapi dia berdoa memohon, kalaupun yang paling baik itu tidak cukup, biarlah Tuhan boleh menerimanya semampu yang bisa saya berikan itu. Itulah tindakan Maria yang kedua. Dan bagian yang ketiga yang dapat kita pelajari melalui perikop ini adalah tindakan Maria ketika dia mengurapi Tuhan Yesus. Ini sebagai sebuah gambaran seorang pelayan yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, tugas mencuci kaki para tamu undangan itu adalah satu pekerjaan yang dilakukan oleh para pelayan atau hamba-hamba. Ketika tamu-tamu itu datang, maka hamba-hamba tuan rumah itu akan menuangkan atau mencucikan kaki para tamu. Itulah yang dilakukan sebagai satu bentuk keramah tamahan, sebagai satu bentuk penyambutan kepada tamu yang diundang, sebagai satu bentuk bahwa mereka menunjukkan rasa hormat, kasih dan kerendahan hati daripada sang tuan rumah kepada tamu yang diundangnya. Itu adalah sebuah gambaran yang ada di dalam konteks masa itu. Sehingga ketika kita melihat bahwa Maria tersungkur di kaki Yesus, ini memperlihatkan di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Waktu Yesus datang ke kota Betania, dia diberitahu bahwa Lazarus mati, gitu ya. Dia meminta Tuhan boleh menyembuhkan dia atau membangkitkan dia, memulihkan dia. Dia tersungkur di kaki Yesus. Dia tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sanggup membangkitkan saudaranya yang telah meninggal. Dia tersungkur di kaki Yesus. Maka hal berikutnya adalah dia tersungkur kembali di bawah kaki Yesus ketika perjamuan makan malam itu sedang berlangsung. Nah, orang-orang kaya pada masa itu ketika mereka sedang berjamu gitu ya. Nah, antara ruang pria dan ruang wanita itu dipisah. Jadi ruang pria itu mereka berkumpul sendiri gitu ya. Ruang wanita sendiri. Nah, yang perempuan tidak boleh masuk di dalam ruang laki-laki. Kecuali hanya pelayan-pelayan perempuan yang boleh masuk hanya untuk mengantarkan makanan, menjamu tamu-tamunya. Nah, maka Maria menerobos semuanya itu. Dia menerobos, dia datang, dia masuk ke ruangan perjamuan itu, dan dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dan dia menyeka kaki Tuhan Yesus itu dengan minyak dan memakai rambutnya. Ini adalah sesuatu tindakan yang tidak lazim. Bahkan dianggap sebagai sesuatu tindakan yang tidak sopan, tidak beretika. Karena wanita di masa itu harus menutup mahkota kepalanya. Dan dia tidak boleh membukanya itu di depan umum. Tetapi
Maria mengambil resiko ini. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang. Dia tidak peduli kalau dia akan dihina, diejek, dianggap tidak beretika, tidak sopan dan sebagainya. Tetapi dia tahu hatinya. Dia mau menunjukkan bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk dia boleh melayani Tuhan. Kalau kesempatan terakhir dia tidak melayani Tuhan, maka ini adalah masa-masa hidupnya yang paling dia sesali. Kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Maria menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Bahwa ketika murid-murid tidak bisa melihat dengan jeli apa yang akan terjadi dengan Tuhan Yesus gurunya yang sebentar lagi akan ditangkap dan disalibkan. Murid-murid apa yang mereka lakukan? Mereka bertengkar, memperebutkan siapa yang lebih tinggi, siapa yang akan menjadi panglima daripada Tuhan Yesus dan sebagainya. Mereka memperebutkan soal itu. Siapa yang paling tinggi di antara mereka? Tetapi Maria mengambil posisi yang paling rendah itu untuk melayani Tuhan Yesus. Ini adalah sesuatu hal yang begitu luar biasa yang Maria lakukan di dalam hidupnya di saat-saat sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Kerendahan hati yang sesungguhnya terjadi ketika kita merasa malu. Mendapatkan diri kita itu sebenarnya tidak rendah hati. Saya ulangi ya. Kerendahan hati yang sesungguhnya terjadi ketika kita merasa malu mendapati diri kita sebenarnya itu tidak rendah hati. Orang yang rendah hati tidak punya kebutuhan untuk menunjukkan bahwa siapa dirinya. Orang yang rendah diri punya kebutuhan yang besar untuk menunjukkan siapa dirinya. Oleh sebab itu, apa yang telah dilakukan oleh Maria ini menjadi satu penghormatan Tuhan Yesus kepada Maria. Karena apa yang dilakukan oleh Maria itu menjadi sebuah pengingat bahwa apa yang akan dia lakukan itu akan diingat di sepanjang masa sampai dengan hari ini dan sampai masa yang akan datang. Dan hari ini kita bersama-sama merenungkan apa yang telah dilakukan oleh Maria di masa yang lampau itu. Ini adalah sebuah keharuman perbuatan baik yang akan menyebar ke seluruh dunia. Nah, bagian yang keempat yang dilakukan oleh Maria melalui bagian ini adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Maria ketika dia mengurapi Tuhan Yesus, ini adalah sebagai satu tindakan Maria yang merupakan sebuah teguran terhadap kesalehan yang palsu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pemimpin-pemimpin agama merasa mereka adalah orang-orang yang first class, orang yang sangat paling menonjol, paling dihormati, paling dipandang di muka umum dan masyarakat, mereka menjadi contoh dan teladan. Tetapi Maria atau perempuan itu pada umumnya masuk di dalam golongan second class, golongan yang tidak dianggap, golongan yang ya betul-betul mereka itu sangat rendah sekali. Dan mereka itu adalah orang-orang yang namanya saja sering tidak tercatat di dalam catatan-catatan Injil ataupun di dalam catatan-catatan Alkitab. Dan jarang sekali nama-nama wanita itu disebutkan di dalam Alkitab. Nah, hanya beberapa saja. Nah, khususnya di dalam Injil Yohanes, nama Maria ini disebutkan. Karena mempunyai satu indikasi, Yohanes mau menekankan bahwa sekalipun Maria adalah orang yang second class, dia adalah orang yang sungguh-sungguh melihat satu ketulusan hatinya, tindakan hidupnya yang saleh. Berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Yudas Iskariot. Bahwa Yudas Iskariot adalah orang yang dianggap sebagai murid Tuhan Yesus, yang selalu mengikuti teladan Tuhan Yesus, yang mengikuti Tuhan Yesus sepanjang 3 tahun lebih, baik itu dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus melayani, hidup bersama, tinggal bersama, melakukan mujizat, diberikan kuasa, tetapi hati Yudas sungguh-sungguh adalah hati yang tidak menunjukkan tentang kesalehan yang sejati. Justru Yudas menggambarkan tentang kesalehan yang palsu. Oleh sebab itu,
ketika kita melihat para murid-murid, mereka tidak memahami bahwa waktu daripada Tuhan Yesus itu sudah sebentar lagi. Mereka hanya berpikir tentang ambisi mereka, siapa yang terbesar di antara mereka. Kepentingan pribadi itu akhirnya menghalangi untuk mereka memahami akan isi hati Tuhan dan turut merasakan apa yang dirasakan oleh gurunya. Mereka tidak mengalami itu. Mereka tidak merasakan akan hal itu. Mereka hanya memikirkan tentang siapa yang terbesar di antara kita, di antara para murid-muridnya. Nah, asumsi yang salah dan pengharapan yang salah akan Mesias menghalangi orang untuk mengenal Yesus secara benar. Secara mata manusia, perbuatan perempuan, yaitu Maria yang mengurapi Yesus Kristus itu, merupakan sebuah pemborosan. Tetapi ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh Maria di dalam kacamata sejarah penebusan, maka tindakan Maria itu akan selalu diingat di mana saja dan untuk selama-lamanya. Maka Yohanes mencatat bahwa ketika Yudas menegur apa yang dilakukan oleh Maria, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Yudas bahwa Maria itu melakukan pemborosan, mungkin kita cukup setuju, gitu ya, bahwa minyak yang sangat mahal itu, gitu ya, misal kita membeli 300 dinar itu upah 1 tahun kerja. Upah 1 tahun kerja itu kalau kita UMR kan sekarang lah gitu ya, 4 juta ya UMR Jakarta gitu ya, 4 juta kurang lebih jadi sekitar 48 juta. Kalau dengan botol minyak wangi, 1 botol minyak wangi kurang lebih misalkanlah 50 juta gitu ya. Lalu kita pecahkan, kira-kira itu pemborosan atau enggak? Atau itu merupakan tindakan yang bijaksana atau enggak? Atau kita udah beli nih, kita nggak pecah, pakai aja semprot sampai habis begitu ya, 100 mili gitu. Kita mungkin tidak akan melakukan hal itu gitu ya. Nah, apa yang dilakukan, yang dikatakan oleh Yudas, mungkin kita setuju bahwa itu adalah sebuah pemborosan. Itu adalah tindakan yang tidak bijaksana. Tetapi Tuhan Yesus tahu, apa yang dikatakan oleh Yudas itu bukan untuk kepentingan orang-orang miskin, tetapi adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena dia disebut sebagai pencuri. Injil Yohanes itu selalu menekankan Yudas Iskariot itu adalah pencuri. Maka Yesus membongkar kedok kesalehan palsu daripada Yudas itu. Dan Yesus mengatakan, biarkanlah dia melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, di dalam bagian ini, Yohanes mau menekankan tulisannya bahwa bagi Yohanes, Yudas Iskariot itu adalah contoh hidup seorang yang bukan murid sejati. Bagi Yohanes, Yudas itu adalah pencuri yang mencuri kesatuan komunitas daripada para murid yang sejati. Maka di sini Yohanes mau menggunakan pencuri itu kepada Yudas itu dengan bahasa Yunaninya itu kleptes. Nah, kleptes itu untuk menggambarkan Yudas adalah seorang yang mengancam kawanan domba. Jadi dia itu adalah orang-orang yang sangat mengancam murid-murid yang lainnya. Sehingga bagian ini jelas sekali mau menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh Maria, mengurapi Tuhan Yesus, sebagai sebuah teguran terhadap kesalehan yang palsu. Bagaimana dengan kita? Pengurapan Maria sekali lagi menunjukkan pada identitas Yesus Kristus sebagai Raja dan juga sekaligus Mesias. Namun juga apa yang dilakukan oleh Maria itu menunjukkan tentang kedudukan Kristus yang rendah hati sebagai Mesias, sebagai Raja dan juga sekaligus hamba. Nah, ketika Maria mengurapi kaki Yesus dan kemudian menyekanya dengan rambutnya yang menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh Maria menjadi satu pengingat bahwa Yesus pun akan melakukan satu tindakan di dalam perjamuan terakhir kepada murid-muridnya untuk mencuci kaki para muridnya. Sehingga Yesus pun mau mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa supaya mereka saling mengasihi melalui pelayanan yang penuh dengan pengorbanan
dan saling merendahkan diri mereka antara satu dengan yang lainnya. Maka pengurapan Tuhan Yesus ini kita dapat belajar dari keempat hal ini. Kita boleh belajar ketika Yesus diurapi oleh Maria di Betania. Mari sama-sama kita belajar untuk mengenang akan kematian Tuhan Yesus bagi kita. Apa yang bisa kita berikan buat Yesus? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Mari kita juga belajar mencintai Yesus dengan segenap hati kita. Kita dengan segenap diri kita, keberadaan diri kita, kita mau mencintai Dia dengan sepenuh hati. Dan membangun sikap rendah hati kepada sesama. Ketika kita para pelayan-pelayan, kita boleh saling mensupport, kita saling mendoakan, kita saling mendukung satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang lebih besar atau yang lebih rendah, tetapi kita adalah sama-sama satu tubuh Kristus yang saling dibentuk, dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Dan kemudian kita belajar supaya ketika kita memandang kepada Yesus, di mana kita akan sebentar lagi memperingati Jumat Agung, mari kita menjauhkan diri dari sikap kesalehan yang palsu. Apakah hidup kita adalah hidup yang sungguh-sungguh terarah kepada Kristus? Apakah ada motivasi yang lain ketika kita mengikut Yesus? Apakah kita punya motivasi hanya mencari keuntungan diri sendiri seperti Yudas Iskariot? Atau kita mempunyai motivasi yang lainnya? Oh, karena di gereja ini kita nyaman. Oh, karena di gereja ini kita mendapatkan ini dan itu dan sebagainya. Tetapi mari kita belajar untuk hidup saleh, kehidupan yang sejati, mencintai Tuhan, dan kita pun sama-sama semakin hari semakin dibentuk, semakin serupa dengan Kristus. Nah, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingat dan meneguhkan kita sekalian dan mempersiapkan kita memasuki minggu sengsara sehingga kita sungguh-sungguh semakin mendapatkan kelimpahan dan berkat anugerah daripada Tuhan. Amin.